Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jemaat tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, marilah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan untuk hadir di masjid kita ini dengan satu tujuan, hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaat tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul ceramah yang sesuai yang dijadwalkan diberikan panitia kepada saya pada malam ke-21 Ramadan ini adalah hikmah sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya membahas tentang hikmah kesabaran kita, saya mengupas tentang apa yang kita dapatkan di fase ketiga di bulan suci Ramadan. Kita sudah melewati fase pertama, itu fase rahmah, dan kita sudah lewati fase kedua, yaitu fase maghfirah. Jadi kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Yang kedua, sudah diampuni dosa kita dari malam 11 sampai malam ke-20 Ramadan. Dalam hadis Rasulullah jelaskan, wa huwa syahrul awal rahmah wa santul maghfirah wa akhir Ramadan itqun minan nar. Sekarang kita sudah masuk di fase finalis, yaitu fase itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi pahala yang Allah berikan kepada kita pada malam 21 sampai akhir Ramadan itu adalah pembebasan diri kita dari api neraka. Selanjutnya, pahala yang Allah berikan pada malam ke-21 sampai akhir Ramadan itu sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita yang hadir melaksanakan salat tarawih pada malam ke-21 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuatkan baginya sebuah istana di dalam surga. Jadi pahala yang Allah berikan yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-21 Ramadan itu diberikan pahala, dibuatkan istana di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-22 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita pada hari kiamat nanti, selamat dari kesulitan dan kesusahan. Besok malam kita akan terhindar namanya kesulitan dan kesusahan. Pada malam ke-23 Ramadan, Allah akan membangunkan baginya sebuah kota di dalam surga. Kitalah presidennya, kitalah sebagai bupatinya di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ke-24 Ramadan, apa pahala yang Allah berikan pada malam ke-24 Ramadan? 24 doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ke-24 kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 macam doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berdoa pada malam ke-24 Ramadan. Kita minta pada malam ke-24 Ramadan adalah, pertama kita minta diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dicukupkan rezeki kita, dijadikan anak kita anak yang saleh dan dimatikan dalam Islam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Pada malam ke-25 Ramadan, Allah akan mengangkat dari siksa kubur. Jadi kita akan dihindarkan yang namanya siksa. Yang paling ditakuti adalah siksa kubur. Olehnya itu kita akan terhindar yang hadir melaksanakan
salat tarawih pada malam ke-25 Ramadan. Pada malam ke-26 Ramadan Allah akan mengangkatnya baginya pahala 40 tahun beribadah. Jadi kita cuma satu malam beribadah, tapi sama nilai pahalanya kita telah beribadah 40 tahun lamanya. Dan di dalamnya juga ada namanya malam Lailatul Qadar. Di bulan suci Ramadan, hanya di dalam bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar khairu min alfi syahrin, lebih mulia daripada 1000 bulan. Berapa itu 1000 bulan? 83 tahun. Jadi sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 83 tahun. Bagaimana cara meraihnya? Itulah yang tidak pernah alpa beribadah, menghidupkan malam Ramadan mulai dari malam pertama sampai akhir Ramadan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Siapa yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-27 Ramadan, biasanya 27 Ramadan sudah habis jamaahnya. Tambah mau habis Ramadan, tambah habis juga jamaah. Padahal kita sekarang ini tidak diizinkan mudik. Jadi berarti masjid kita akan mulai dari awal sampai akhir sama. Kenapa? Tidak ada izin mudik. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia di titian Shiratal Mustaqim. Yang paling ditakuti ketika di titian Shiratal Mustaqim itu seperti kilat yang menyambar sudah sampai di tujuan. Itu diberikan pahala malam ke-27 Ramadan. Pada malam ke-28 Ramadan apa Allah berikan kepada kita? Allah mengangkat baginya 1000 derajat di surga. 1000 derajat itu sama dengan 1000 bintang. Pangkat yang tertinggi di Indonesia ini adalah 4 bintang. Sekarang 1000 bintang, berarti mulai dari ujung kaki sampai kepala penuh dengan bintang. Itu yang didapatkan pada malam ke-28 Ramadan. Pada malam ke-29 Ramadan apa pahala yang Allah berikan kepada kita? Diberikan juga 1000 haji mabrur. 1000 haji mabrur adalah 1000 haji yang diterima. Al-haji mabrur laisa lahu ilal jannah. Haji mabrur itu tidak lain balasannya adalah surga. Kita belum melaksanakan haji, tetapi pahala haji kita dapatkan pada malam ke-29 Ramadan. Pada akhir Ramadan, pada malam ke-30 Ramadan, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Dan di situlah akan diberikan, wahai hambaku, makanlah buah-buahan. Buah-buahan yang tidak pernah kita nikmati di dunia ini akan diberikan makanan di surga kenikmatannya Allah. Dan disitulah kita diberikan minuman yang ketika diminum tidak akan pernah haus. Itu akan diberikan dan semua akan disuruh masuk dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah. Inilah dari 10 akhir Ramadan, 21 sampai akhir Ramadan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu dalam menghadapi kesabaran ada 2. Sabar dalam menghadapi ujian pada diri kita dan keluarga kita. Sabar di dalam beribadah. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Jangan terburu-buru ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki takbir kita, niat kita, terkhusus ketika membaca surah Al-Fatihah kita harus sabar dan kita harus pahami apa yang kita baca. Kita baca ketika kita ruku, doa ruku, bangun dari ruku, begitu juga sujud, bangun dari sujud sampai kita tahiyat, kita harus sabar di dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat adalah dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ketiga yang kedua adalah sabar ketika kita berpuasa. Ketika mau berbuka, jangan coba-coba disentuh itu makanan sebelum waktu buka. Tapi kita disunahkan kita berada di depan di mana kita akan berbuka, di depan minuman dan makanan itu disunahkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Disitulah Allah akan berteriak kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, lihatlah kepada hambaku, dia punya makanan, minuman di hadapannya, tapi dia tidak berani dia sentuh, apalagi dia mencoba-coba di bulan suci Ramadan. Disitulah dia punya makanan semata-mata apa? Karena kita takwa kepada Allah, kita takut kepada Allah. Makanya puasa ujungnya adalah tattaqun, meraih takwa.
Jemaah yang sama dimuliakan, dan takwa tidak lain balasannya adalah surga, kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menghadapi ujian. Ujian yang diberikan Allah kepada kita adalah, terkadang kita diberikan harta, itu adalah ujian. Sakit itu adalah ujian. Kematian anak kita, orang tua kita adalah ujian. Maka ketika menghadapi ujian itu dari Allah, maka kita apa yang kita harus baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bagaimana salah satu dikisahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Itu Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya. Dan disitulah iblis cemburu. Ya Allah, kenapa taat beribadah itu Nabi Ayub? Karena dia kaya, dia punya anak yang gagah dan cantik. Coba kalau hartanya diambil, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan malas beribadah kepada Allah. Maka dia dijatuhkan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap dia tekun beribadah. Dia mengatakan, hartamu sudah tidak ada, kenapa kau masih menyembah kepada Allah? Bilang, saya bukan yang saya punya. Harta yang saya miliki adalah milik Allah. Dan ketika itu Allah mengambilnya, itu adalah hak Allah. Saya tidak punya kewenangan dalam itu. Sehingga apalagi yang diminta? Iya, kalau kita ambil anaknya Nabi Ayub, kita matikan semua. Dimatikan semua anaknya Nabi Ayub. Tetap dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tetap sabar, tetap dia menjalankan, tidak pernah berubah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga diuji Nabi Ayub alaihissalam. Apa diujikan? Diberikan penyakit. Apa penyakit yang diberikan Nabi Ayub alaihissalam? Mulai dari ujung kaki sampai kepala itu bernanah dan berulat. Sehingga dia diusir dari kampungnya. Sehingga dibawalah sama istrinya yang bernama Siti Rahmah, yang istri yang setia kepada suaminya adalah Siti Rahmah. Dia pikul suaminya masuk ke dalam hutan. Maka pundak untuk menghidupi keluarganya adalah istrinya. Dia kerja di satu pabrik roti, dan setiap pembagian rotinya Siti Rahmah dia selalu bawa untuk suaminya. Ketahuan juga bahwa ternyata Siti Rahmah ini punya suami yang berpenyakit. Dia dipecat lagi dari pekerjaannya. Sehingga dia apa yang dia bawa sudah tidak bisa lagi. Makanan yang selalu dibawakan suaminya. Sehingga dia mengatakan dia potong rambutnya Siti Rahmah untuk dijual untuk sepotong roti. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apakah Nabi Ayub tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan kesehatan yang diberikan Allah kepada aku itu semua adalah milik Allah. Sehingga disitulah karena diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia suruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Ayub, goyang lututmu ke tanah, dan disitulah keluar air belerang dan disitulah dia mandi. Maka ulat-ulat yang ada melekat pada diri Nabi Ayub menjadi mati dan kembali kulitnya bersih, putih bersih. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan setelah itu Allah mengembalikan kembali semua yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena lulus dalam ujian. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jangan seperti Sa'labah. Sa'labah yang dulunya miskin papa, tidak punya harta benda. Setelah dia minta kepada Rasulullah untuk didoakan mendapatkan harta. Ya Rasulullah, kalau saya nanti diberikan harta oleh Allah, saya akan lebih giat untuk beribadah. Saya lebih taat beribadah. Apa kata Rasulullah? Kamu Sa'labah, kemiskinan yang kamu derita lebih bagus daripada kamu kaya. Tapi saya akan lebih beribadah, saya lebih tekun beribadah. Doakan saya ya Rasulullah, supaya saya juga bisa jadi orang kaya. Maka baiklah kalau begitu. Diberikanlah kepada Sa'labah satu pasang kambing betina dan jantan, dan didoakannya berikanlah kekayaan Sa'labah. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, kambingnya Sa'labah bertambah. Setelah bertambah, Sa'labah karena mengurus kambingnya sudah mulai terlambat masuk ibadah. Sampai-sampai Sa'labah karena mengurus kambingnya sudah ratusan ekor, sampai di Gunung Uhud, Sa'labah sudah berani meninggalkan salat.
Sampai-sampai Rasulullah menyuruh Bilal untuk meminta mengeluarkan zakat malnya, zakat ternaknya. Ternyata Sa'labah bukan dia mencari yang paling kurus, dan itu dibawakan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mau terima karena tidak sesuai aturan zakat yang diberikan. Setelah itu Rasulullah tidak mau terima, dibawa kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar juga tidak terima. Dan bawa zakatnya kepada Umar. Umar juga tidak mau terima. Setelah itu dibawa kepada Utsman. Utsman tidak mau terima. Terakhir dibawa kepada Ali. Apa kata Ali? Jangankan saya mau terima zakatmu, Nabi sendiri tidak mau terima. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak mau terima, apalagi saya. Apa kata Sa'labah? Daripada saya tidak mau bayar, langsung dihunus badannya Ali, langsung ditebas lehernya Sa'labah, terpisah dari badannya. Kata Rasulullah, kenapa kamu tebas lehernya Sa'labah? Apa kata Ali? Itulah ya jawaban yang pantas diberikan kepada Sa'labah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itulah sehingga dia mati di dalam su'ul khatimah, mati dalam kejelekan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Betapa banyak contoh, termasuk Karum. Karum itu siapa? Orang yang kaya raya, yang pakai baju emas. Dijelaskan dalam surah Qasas ayat 77. Karena kekayaannya, di situ dia sombong. Sedangkan sombong itu hanya milik Allah. Di situ juga ditenggelamkan hartanya, istananya. Karum. Sehingga ketika kita mendapatkan di balik tanah, selalu mengatakan ini harta Karum. Kenapa? Karena harta Karum pada zamannya adalah orang yang kaya raya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, dia ditenggelamkan hartanya dan dirinya Karum. Jamaah yang sama dimuliakan, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Maka marilah di bulan suci Ramadan ini, bulan kita bertabanas untuk mengeluarkan infak dan sedekah kita, membersihkan harta benda kita dengan zakat mal. Kalau kita punya harta senilai 90 gram emas, berapa 1 gram emas kali 90 gram? Kalau ada nilai harta kita 90 gram emas, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau zakat fitrah sudah jelas 3,5 liter beras, kalau diuangkan 28.000. Yang dia 2 kali makan 20.000, 1 kali 2 40.000 yang harus kita bayar dalam 1 hari. Jemaah yang sama dimuliakan, itulah aturan fikih yang harus kita jalankan sebagai syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah supaya kita keluar di bulan suci Ramadan, jangan alpa di akhir Ramadan kita keluar dengan itkun minan nar, terbebas dari api neraka. Itulah yang kita raih. Itulah yang kita raih, terbebas dari api neraka, dan itulah kembali fitri, kembali suci seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.